Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bersama kembali merenungkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita, Roh-Nya bekerja di tengah-tengah kita. Apapun yang menjadi beban masalah kita dalam hidup ini, biarlah kita menyerahkan kepada Tuhan, sebab Dialah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan 30 menit ke depan ini Tuhan, renungan pagi, Engkau yang mengurapi semua kami yang melayani di tempat ini. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi seluruh sahabat-sahabat kami yang mengikuti acara ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sambut hadirat-Mu. Amin. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Haleluya. Dia penolong dalam kehidupan kita. Dia sumber jawaban, sumber kekuatan kita. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau penolong dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Amin Tuhan. Kaulah kehidupanku. Oh, oh, oh.
terpujilah Kau Tuhanku. Ulun ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ulun ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kau batu karangku, Engkau keselamatanku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi nama. Abi bersyukur Tuhan, Abi berseru Yesus, terima kasih. Kaulah Tuhan penolongku. Haleluya. Mari bersyukur, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan, tiada yang lain selain Kau. Oh, padamu Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari bawa syukurmu di pagi ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bawa syukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu, kekuatan-Mu. Sebentar waktu kami akan dengar firman-Mu. Kau yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara kepada hamba-Mu,
menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, kami sambut ya Tuhan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Saatnya kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga aku menasihatkan kamu supaya kamu tabah hati, karena tidak ada seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kafal ini. Pada pagi hari ini tema renungan yang saya sampaikan adalah berbicara tentang tabah hati di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, badai dalam hidup tidak bisa kita hindari. Bisa saja dia datang dalam bentuk masalah keuangan, masalah kesehatan, sakit penyakit, konflik dalam keluarga, atau juga ketidakpastian akan masa depan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 27, Paulus dan 275 orang lainnya mengalami badai yang besar di tengah laut. Tetapi di tengah ketakutan itu, Paulus berkata dengan yakin, tabahkanlah hatimu. Kenapa kita perlu tabah hati ketika kita menghadapi masalah yang kita hadapi di depan, masalah di dalam kehidupan ini, masalah yang sedang menghantam kehidupan kita? Karena orang yang tabah hati, orang yang sabar, orang yang teguh di dalam Tuhan, orang yang memiliki hati yang kuat, yang tabah menghadapi setiap masalah demi masalah yang datang menghantam kehidupannya, adalah orang yang bisa keluar di dalam setiap masalah itu. Sebab apa? Masalah pasti berlalu di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita katakan, masalah pasti berlalu dari kehidupan saya. Amin. Tapi untuk menghadapi itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa melewati setiap masalah, menghadapi setiap tekanan hidup, menghadapi setiap problem yang datang di dalam hidup kita dengan tabah hati? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, tabah hati itu berasal dari iman pada janji Tuhan. Paulus bisa bersikap tabah menghadapi badai yang mengancam nyawanya dan mengancam semua orang yang ada di dalam kapal yang akan berlayar pada masa itu, karena ia telah menerima janji Tuhan melalui malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadanya bahwa ia akan sampai ke Roma dan tidak ada yang binasa. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 23 sampai ayat 25. Di ayat 25 dikatakan sebagai berikut, sebab aku percaya kepada Allah bahwa semuanya akan terjadi tepat seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi ketabahan hati kita bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya pengetahuan yang banyak, bukan karena kita kuat, kita punya backingan, kita mampu menghadapi itu dengan kekuatan kita. Bukan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Paulus mengajarkan sikap tabah hati yang benar itu berasal dari iman kita yang percaya kepada janji Tuhan. William Barclay berkata, keberanian Paulus lahir dari iman yang tak tergoyahkan akan janji Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya iman yang tidak tergoyahkan akan apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita melalui perenungan firman setiap hari di dalam hidup kita? Amin. Dan dilanjutkan oleh Barclay, iman seperti ini membuat seseorang berdiri teguh bahkan di tengah kekacauan yang sedang dihadapi. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, sama seperti seorang pilot pesawat akan tetap tenang dalam keadaan cuaca buruk,
karena dia percaya pada instrumen penerbangan yang tersedia. Demikian juga orang percaya harus berpegang kepada firman Tuhan supaya kita bisa tetap tenang, karena kita tahu siapa yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan kita dikuatkan, sesungguhnya Allah yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Allah tahu, dan Dia memberikan kita kekuatan supaya kita mampu menanggung setiap masalah, mampu menanggung setiap beban-beban di dalam kehidupan kita, mampu menanggung setiap pencobaan-pencobaan yang datang dan menghantam kita, sebab Allah adalah setia. Dia berjanji Dia akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi badai di dalam kehidupan kita? Apakah badai sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh? Badai usaha bisnis yang mulai goyah, bahkan kita terpuruk di dasar yang paling dalam, membuat hati kita begitu gundah gulana? Apa karena masalah-masalah keluarga yang belum selesai? Mari kita belajar dari Paulus. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, tetap kita beriman dan percaya akan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang Allah firmankan akan Dia lakukan dan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena sikap tabah hati adalah kesaksian bagi orang lain. Paulus tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, ia menjadi penguat dan pemimpin di tengah kepanikan, meskipun ia bukan kapten kapal pada saat itu. Tapi Paulus dengan yakin menguatkan orang-orang yang ada di sana. Di ayat 22, pasal 27 ayat 22 dalam kitab Para Rasul dikatakan, tetapi sekarang juga aku menasihatkan kamu supaya kamu tabah hati. Seorang hamba Tuhan, N.T. Wright, berkata, di saat krisis orang percaya dipanggil bukan hanya untuk bertahan, tetapi menjadi terang yang memberi pengharapan bagi lingkungan mereka. Terang itu lahir dari mana? Terang lahir dari sikap tabah hati melewati setiap masalah yang ada di depan kita. Dan itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Satu kali dalam bencana gempa bumi di Palu, banyak anak-anak Tuhan pada masa itu membuka posko untuk menolong siapapun yang terdampak. Lihat bagaimana ketabahan hati mereka menjadi kesaksian tentang kasih Kristus bagi orang-orang yang mengalami bencana saat itu. Dan ini menenangkan banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan ini terus-menerus terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ingat, setiap masalah, setiap badai adalah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kuasa Tuhan di atas badai. Menyaksikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ketabahan hati dari teladan Paulus menyatakan kepada kita bahwa tabah hati tidak berarti bebas dari kehilangan. Paulus berkata bahwa kapal ini akan binasa, tetapi orang-orang akan selamat. Ketabahan tidak berarti semua akan tetap utuh, tetapi Tuhan menjanjikan hidup dan keselamatan kepada kita. Amin. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 bagian B berkata, tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Ini menandakan orang yang tabah hati bukan berarti bebas dari kehilangan. Bisa saja kita mengalami kehilangan, tapi Bapak Ibu, kita mengalami janji pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu lebih baik dari apapun. Itu menguatkan kita dari apapun, sebab janji pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. John Stott pernah berkata, iman tidak menghindarkan kita dari penderitaan. Benar, iman
bisa saja kita ada di dalam jalan penderitaan. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita, orang-orang beriman juga mengalami penderitaan yang hebat. Tetapi iman memberdayakan kita untuk tetap berdiri saat semuanya runtuh. Iman yang membuat kita tetap percaya kepada Tuhan, walaupun sekeliling kita mereka meragukan Tuhan. Sebab kita percaya penderitaan yang kita alami, dengan iman kita berkata bahwa kemuliaan yang Tuhan siapkan lebih besar dari penderitaan sementara yang kita hadapi saat ini. Penderitaan yang kita alami, dengan iman kita katakan Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Memang kita kehilangan, tapi Tuhan sanggup menggantikannya dengan hal yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, mari milikilah hati yang tabah di dalam Tuhan. Satu sekali dalam badai besar dan kebakaran besar yang dialami oleh seorang ibu, dia kehilangan rumah dalam kebakaran yang besar itu. Tetapi dia mau bersaksi di gereja dan dia berkata, kami kehilangan segalanya, tapi tidak kehilangan kasih Tuhan. Kami masih hidup. Wow, iman yang luar biasa. Saya juga banyak bertemu dengan orang-orang seperti ini yang imannya tidak gugur sekalipun segala sesuatu dalam hidupnya, kenyamanannya hilang dalam hidupnya, tapi dia bisa berkata bahwa kasih Tuhan tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Dan itu cukup untuk setiap kita tetap berharap di dalam iman. Amin. Kita boleh kehilangan apapun, tapi percayalah, kita tidak akan pernah kehilangan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebagai penutup pada renungan pagi ini, saya ingin menegaskan, yang pertama, pegang janji Tuhan di tengah badai kehidupan yang kita alami. Yang kedua, dalam badai kehidupan, jadilah penguat bagi orang lain, jadilah kesaksian bagi banyak orang, sehingga mereka juga melihat perbuatan Tuhan yang besar di dalam dan melalui kehidupan kita. Yang ketiga, tetap tabah walau kita kehilangan, tetap tabah walau ada kerugian, sebab Tuhan tetap setia bagi kita. Amin. Yakobus 1 ayat yang ke-12, sebagai penutup khotbah hari ini, firman Tuhan berkata sebagai berikut, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Karena itu berbahagialah hari ini jika kamu ada dalam pencobaan, sebab Tuhan menjanjikan mahkota bagi orang-orang yang tabah, bagi orang-orang yang tahan uji. Mahkota kehidupan sudah disediakan bagi Anda dan bagi saya. Bawa pulang firman Tuhan ini biar merema dalam hati kita, dan kita menghidupi firman Tuhan, berjalan dalam janji-janji Tuhan, rindu menjadi saksi Tuhan, dan percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang berbicara begitu kuat di dalam kehidupan kami. Sangat relevan Tuhan di hari-hari ini, karena memang ada begitu banyak gelombang-gelombang badai yang menghantam kehidupan kami, yang menghantam perekonomian kami, yang menghantam kesehatan kami, yang menghantam begitu banyak himpitan-himpitan di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahwa kami percaya janji-janji-Mu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam badai yang kami hadapi itu, kami tetap menjadi saksi Tuhan dan memuliakan Tuhan, serta menjadi pemberi semangat kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka juga bisa melihat janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesaksian hidup Rasul Paulus, bagaimana dia menghadapi kapal karam ketika mereka sedang menuju Roma. Dan ini adalah kesaksian yang luar biasa. Dalam kepanikan yang begitu hebat, semua orang ketakutan, tapi Paulus
dia berdiri di dalam janji firman Tuhan. Ajarkan kami menjadi pribadi yang selalu berpegang kepada janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkatilah setiap aktivitas kami pada pagi hari ini, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, rumah tangga kami. Tuhan, kami letakkan di dalam tangan kasih-Mu, dan apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami percaya janji firman-Mu akan Engkau buat berhasil, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini, mulai saat ini, sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, 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 amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.